Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Website dari kelompok kami sendiri bernama Lismaya Store. Kelompok kami terdiri dari Agriko, Alia, dan saya sendiri Jatika. Pendahuluan. E-commerce merupakan sebuah sistem jual dan beli melalui media elektronik dan bersifat online. Oleh karena itu, seorang pembeli tidak perlu datang ke toko untuk membeli barang, cukup menggunakan internet dan gadget atau sebuah komputer. Dalam melakukan transaksi, e-commerce dapat membantu sebuah perusahaan yang khususnya bergerak dalam bidang perdagangan untuk melakukan interaksi antara penjual dan pembeli yang bersifat luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah untuk didapatkan, perkembangan e-commerce pun semakin diminati oleh perusahaan dagang. Teori umum. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer, yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Menurut Wong 2010, e-commerce adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B. Di sini mitra bisnis yang sudah saling mengenal bisa saling bertukar data berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang kedua ada business to customer atau B2C. B2C ini tempat di mana informasi saling terbuka antara pebisnis dan customer. Dan yang ketiga ada customer to customer, yaitu model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, melainkan memberikan fasilitas transaksi uang secara online. Dan yang terakhir ada customer to business atau C2B, di mana ini berkebalikan dengan business to customer, di mana di sini pada customer, konsumen bertindak sebagai pencipta nilai, di mana perusahaan akan menjadi konsumen yang dilakukan secara elektronis. Berikutnya ada kelebihan dari e-commerce. Pertama, biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan toko offline. Kedua, margin tinggi dari produk penjualan digital. Berikutnya, bisa mendatangkan konsumen secara global. Dan yang keempat, toko online tentu saja bisa buka 24 jam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agriko Elang Wahyudi. Saya akan membahas bab 3. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang objek penelitiannya. Jadi, objek penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebuah website e-commerce, yaitu website Lisma alias Store. Website ini dibuat bertujuan untuk mempermudah proses pengenalan produk, promosi produk, dan penjualan produk kepada calon klien. Lalu alur sistem websitenya. Flowchart pada pemrograman website dan aplikasi ini merujuk pada diagram yang nantinya akan mempresentasikan berbagai instruksi atau algoritma secara beruntun dan sistematis. Nah, dapat dilihat flowchartnya seperti ini. Mungkin agar lebih jelasnya akan saya perlihatkan dalam bentuk flowchart di Whimsical. Jadi pertama-tama ada home screen dan yang menunjukkan block screen, soft screen, lacak screen, juga akun screen. Nah, jika kita lihat pada bagian block screen, kita akan diminta untuk menginput komen. Nah, jika kita menginput komen dan mempostnya, maka kita akan akan ditampilkan di blok komen yang kita telah buat. Jika tidak, kita akan tetap berada di blok screen, tempat input komen. Nah, lalu kita pergi ke soft screen. Di scroll screen, kita bisa memasukkan nominal atau jumlah yang akan kita beli ke dalam keranjang, akan ditampilkan di keranjang screen. Lalu kita juga bisa mengikut promo code atau kita bisa langsung lanjut ke checkout. Nah, jika kita selesai lanjut ke checkout, kita akan ditujukan ke checkout screen. Namun jika tidak, kita akan kembali atau akan tetap di keranjang screen. Nah, pada bagian lacak screen,
kita dapat memasukkan ID pesanan dan email. Nah, jika ditemukan, mungkin akan tampil lokasi pesanan screen. Namun, jika tidak ditemukan, akan tetap berada di lacak screen. Dan akan pemberitahuan bahwa yang kita cari tidak ada. Nah, lalu ke bagian akun screen. Di bagian akun ada dua screen, yaitu login screen dan sign up screen. Nah, pada bagian sign up screen, kita pertama-tama akan menginput personal data. Lalu jika data yang kita input tidak ada duplikat atau belum ada yang menggunakan, kita dapat melanjutkannya ke home screen dan akun yang kita buat telah jadi. Namun jika akun yang kita buat duplikat atau telah digunakan orang lain, kita akan tetap berada di input personal data. Lalu kita diminta untuk menginput kembali dengan data yang benar. Nah, lalu di login screen, kita dapat menginput email dan password yang telah kita buat. Nanti kita akan ditujukan ke home screen jika inputan email dan password kita benar. Jika benar, kita akan ditujukan ke home screen. Namun tetap salah, kita akan dikembalikan untuk menginput email dan password yang benar. Nah, berikut keterangannya. Gambar kotak warna ungu ini mempresentasikan tentang screen. Dan tabung warna abu-abu input, lalu ini warna coklat untuk question atau decision-nya. Lalu kita pergi ke desain Figma-nya. Nah, desain website-nya dapat dilihat seperti ini. Untuk jelasnya kita akan lihat di Figma. Kita akan play. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Pertama-tama ada logo. Jika kita klik, kita akan tetap di home. Lalu ada tombol keranjang dan lihat yang lain. Nah, lalu ada produk pilihan. Di sini berisi tentang produk-produk pilihan. Dan produk terbaru, produk favorit, produk terlaris. Nanti akan diisi jika sang penjual atau sang admin mengisi tentang gaun terbaiknya, misalnya yang terbaru gaun dewasa terbaik apa, mungkin akan ditampilkan di sini di favorit dan di terlaris. Jika produk yang terlarisnya ada, mungkin akan ditampilkan di bagian produk terlaris. Lalu kita siapkan alasan mengapa website atau layanan ini terbaik dibanding yang lain, yaitu karena e-commerce ini memiliki sistem gratis pengiriman. Lalu juga ada support 24 jam per minggu dan juga layanan yang terbaik. Nah, kami menyediakan tempat blog dan berita. Blog berita ini berguna untuk kita menampilkan berita-berita yang bisa dilihat oleh para calon customer tentang baju atau tentang pakaian yang kita jual. Nah, lalu di bagian footer kita memperlihatkan metode pembayaran yang kami gunakan, yaitu Dana, GoPay, dan BRI. Juga mungkin kita menyediakan akses cepat ke home, blogs, lalu shop, lacak pesanan, akun, dan kami menyediakan kontak di sini, yaitu kontak jika ingin DM ke Instagram bisa dilihat ke lisma.store atau bisa langsung telepon ke 0859 7409 5255. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Fitri. Saya akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat dan telah kami hosting menggunakan ID Cloud. Di sini nama website kita yaitu lismariastore.my.id. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada beberapa menu seperti home, blog, shop, lacak pesanan, akun, keranjang, about, kontak, FIK. Di sini kita bisa klik lihat lainnya untuk men-scroll ke bawah. Nah, di sini ada produk terbaru, produk favorit, produk terlaris. Di sini karena kami baru memasukkan satu gambar, jadi yang terlihat hanya ada satu gambar. Nah, di sini ada layanan yang kami sediakan, ada 3 layanan. Lalu di sini ada blog dan berita yang nantinya akan terisi penuh apabila beritanya sudah ditambahkan.
Dan di sini ada halaman footer dengan logo, metode pembayaran, akses cepat, dan hubungi kami. Sini ada tombol untuk scroll ke atas. Kita coba klik blog dulu. Ini bisa di-link juga dari blog dan berita yang tadi. Untuk halaman blog baru seperti ini. Kita lihat lagi ke halaman belanja atau shop. Ini sama halamannya seperti shop ini. Di sini terlihat produknya baru satu, yaitu pakaian wanita. Di sini ada 4 kategori, ada pakaian anak, pakaian pria, pakaian wanita, dan tanpa kategori. Sini pun produknya apabila sudah banyak bisa dicari. Di sini bisa diurutkan, bisa diubah seperti ini. Dan apabila mau melihat detailnya bisa seperti ini. Di sini harganya seharusnya diskon 130, tapi karena jadwalnya sepertinya sudah terlewat, jadi kembali lagi 150. Sini ada deskripsi singkat. Sini ada jumlah apabila mau membeli, misal kita mau tambah ke keranjang 1. Dan di sini akan bertambah 1 produk ke keranjang. Dan di sini ada gambarnya juga. Ada deskripsi singkat, informasi tambahan, dan ulasan apabila telah ada yang membeli. Nah, kita coba lihat ke keranjang. Sini ada kode kupon apabila pelanggan memiliki kode kupon yang dapat ditukarkan untuk diskon. Di sini ada 1 produk dengan subtotal 150.000 dan dikirim ke Jawa Barat dengan ongkos kirimnya gratis. Sini kita coba lanjutkan ke checkout. Nah, sebelumnya kalau untuk checkout kita harus memiliki akun dulu. Di sini saya coba masuk dengan admin. Apabila yang belum memiliki akun bisa mencoba register. Di sini ada beberapa menu dashboard, pesanan, unduhan, alamat, tidak akun, dan untuk keluar. Nah, kita coba lanjutkan ke pembayaran. Nah, pembayarannya halaman pembayarannya terlihat seperti ini. Di sini kita harus memasukkan nama secara lengkap, lalu alamat, dan di sini terlihat ada pesanannya. Di sini ada keterangan transfer bank langsung. Apabila sudah diisi semua, kita langsung buat pesanan. Nah, apabila pesanan sudah diterima, akan muncul seperti ini. Di sini ada nomor pesanan 231 tanggal 13 Januari dengan email, total, dan metode pembayaran disertai alamat dan rincian pesanan. Nah, misal kita mau lacak pesanan nih. Pesanan kita udah dikirim atau masih dikemas gitu. Di sini kita coba 231. Di sini sudah ada emailnya, kita lacak. Edisi pesanan 231 dilakukan pada 13 Januari dan saat ini ditahan atau dikemas. Rinciannya seperti ini. Apabila sedang dikirim, di sini akan tulisannya dikirim dan akan muncul nomor resinya. Di sini ada tentang about. Nah, yang muncul tentang visi dan misi dari perusahaan atau toko. Lalu di sini ada kontak yang menampilkan nomor WhatsApp bisnis, alamat email, alamat toko, dan sekaligus maps-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Di sini kami baru menambahkan 2 pertanyaan. Kurang lebih seperti ini website yang telah kami buat menggunakan host.my.id menggunakan idcloud.com. Kesimpulan, dengan adanya website ini, maka akan memperluas pemasaran dan konsumen menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang produk tanpa harus datang langsung ke toko. Kemudian,
Dengan adanya sistem penjualan online atau e-commerce, maka perusahaan dapat memudahkan proses transaksi yang selama ini dilangsungkan secara konvensional. Saran 1. Menambah metode pembayaran lain, karena untuk saat ini baru tersedia pembayaran melalui Bank BRI. Kemudian, menambah stok barang untuk mencukupi permintaan yang terus meningkat. 3. Perlu adanya penambahan fasilitas lain yang mendukung fungsional dari website. Dan yang keempat, perlu adanya pengembangan pada desain tampilan agar lebih menarik sehingga dapat lebih memikat banyak pelanggan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.